Hai guys, welcome back to my channel. Di video gue kali ini gue akan mereview HG Gundam 00 Command Kan dari series Gundam Breaker yang tayang di YouTube-nya Gundam Info. Seperti ini dia bagian box artnya. Di sini ada foto Gundamnya. Dia lagi berpose, dia lagi di battlegroundnya di bebatuan. Dia muncul di episode pertama ya, lawan Gundam Barbarik. Dia customize dari HG 00 ya. Seperti ini dia bagian box art depannya, cukup beda dari beberapa HG reguler. Dan di sini dia ada semacam tulisannya gitu, scan to watch the anime ya. Jadi ini kalau di scan bisa ngarahin kita ke channel YouTube-nya Gundam Info. Di sini ada tulisannya, seriesnya Gundam Breaker Battle Logwe. Terus di sini ada Gundamnya, di sini ada seri spesialnya nih, Gundam Breaker Battle Logwe Batlog. Ada tulisan HG 1/144 Gundam O Command Kan. Di sini ada banyak tulisannya lagi, Bandai Spirit 2021 Sotsu Sunrise Japan, Made in Japan, bla 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 bla. Udah bandai biru, iya begitu dia bagian box art depannya. Lumayan bagus ya, gue suka nih. Dia beda, series ini beda dari HG reguler lainnya. Bagian sampingnya dia ada bagian depan, bagian belakang. Di sini ada profil sedikit si Command Kan-nya. Dia ini pilotnya Takuma Nagitsuji. Terus di sini ada penjelasannya. Aksesorisnya ada machine gun, ada missile launcher, terus ada pedang. Terus di sini ada ini ciri khasnya Gundam 00 ya, si Kan ya, dia punya part clear di kaki dan tangannya warna kuning. Terus bagian sampingnya ini sama seperti cover depan, tuh dia Gundam 00 Command Kan. Terus bagian sampingnya di sini ada customize yang menurut gue lumayan absurd ya, karena tidak proporsional ya. Di bagian bawahnya Command Kan, bagian badannya Barbataurus, tangannya Blazing, dan backpacknya ini dari si Life Events. Terus ya tuh, jadi kalau kita beli semua bisa di customize jadi begini. Tapi ini aneh sih, gue nggak bakalan custom jadi kayak begini. Ini seriesnya ada profil singkatnya Gundam Breaker. Biasa ada tulisan ini, petunjuk atau cara merakitnya di bahasa Indonesia, bla 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 bla, bahasa Jepang, SNI dan lain-lainnya. Bagian sampingnya lagi yang sama seperti cover depan. Oke, gue rasa itu aja untuk box artnya. Ini bagus, gue suka, beda dari yang lain, dari HG lainnya. Dia unik, lebih fresh. Jadi box art depannya ini mempresentasikan bahwa kita lagi seolah-olah ya lagi login ke apa namanya, gue lupa, Gunpla Battle ya, yaitu si game ya, Gunpla Battle. Oke, lanjut. Seperti biasa kita mendapatkan manual book, jangan lupa dibaca, bla 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 bla. Ini penting, pokoknya jangan lupa dibaca. Ini dia ada profil pilotnya si Nagitsuji Takuma. Ada nomor modelnya, beratnya, tingginya, terus ya berisi semua info yang kita butuhkan, penting. Yang tadi si customize gaji. Sini part-partnya, ini cara merangkainya. Terus di sini ada berbagai macam posenya. Dia itu mixing ya dari dari SD Command Gundam yang jadul, terus nih sama si 00 Kan ya, si Kan Gundam. Bla 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 bla. Nih kalau mau di repaint ada color guide-nya. Kalau misalkan mau di repaint lagi, tapi gue tidak perlu karena masa sudah cukup gitu aja bentuknya atau warnanya. Ya intinya gitu, jangan lupa dibaca, ini penting. Dan biasanya di sini ada ini, ada keterangan ininya ya, ada ya, ada keterangan weaponnya biasanya di sini. Nah ini dia. Jadi di belakang sini ada keterangan weaponnya. Ini heavy machine gun namanya, combat knife, ada missile launcher, arm shield dan command swordnya tuh. Tadi aksesorisnya. Oke, lanjut kita akan lihat aksesorisnya.
Gue ubah ke kamera zoom dulu. Oke, kita akan lihat dulu aksesorisnya dapat apa aja. Yang pertama dapat heavy machine gun. Ini dia si heavy machine gunnya. Dia overall berwarna hitam, ujung pisaunya abu-abu. Di sini ada scope-nya nih, warna kuning ya si lensanya tuh kalau kalian lihat. Detailnya oke, mantap, bagus, gue suka. Dia nggak monoton, cuman panjang-panjang doang atau lurus doang, tapi di sini enggak. Dia agak berbobot di bagian bawah. Di sini ada pisaunya, mungkin bisa buat nusuk sekaligus nembak. Dar gitu. Di sini ada gripnya. Di sini ada tempat amonya. Ini scope-nya tadi udah kita lihat. Dia still aja, nggak bisa digerak-gerakin. Di sini ada mountednya. Ini pisaunya sama, nggak bisa digerakin juga. Ya stand still aja kayak gini. Dia utuh gitu. Menurut gue ini bagus, detail bagus. Bentuknya unik. Di belakangnya juga ada si stiker nih atau lensa kuningnya. Jadi dia bolak-balik gitu. Dia bagus, nggak kayak rifle Gundam pada umumnya yang cuman panjang atau ujungnya pendek. Biasanya kan gitu ya kalau di. Oh ya, di sini juga ada sangkutannya. Ini buat ke lengannya ya. Jadi biar kokoh gitu dia nempel di lengan. Ya ini unik, nggak seperti rifle reguler pada Gundam lainnya. Gue suka banget nih si heavy machine gun ini. Dia yang bikin Gundam Barbaric ya. Form awalnya Barbaric terus jadi Barbataurus gitu. Dia yang bikin Gundam Barbaric kewalahan ya, ditembak-tembak ini pakai heavy machine gun. Terus selanjutnya ada si arm shield ya. Aduh, agak susah nih penyebutannya buat gue. Arm shield. Jadi dia kayak shield gitu. Ini basicnya dari shieldnya kan ya, Ookan ya. Ookan tuh namanya aneh ya. Jadi seolah-olah kayak kokoktan gitu gue nyebutnya. Ookan. Jadi basic shieldnya dari situ. Terus diambil part tengahnya doang. Di sini ada part hijau tuanya, di sini ada hijau mudanya, di sini ada combat knife. Jadi ini bisa kita copot nih. Ada sepasang si combat knife-nya. Ini gini aja, simple, abu-abu, tapi detailnya ya oke, meskipun kecil. Tapi ini oke, ini bagus. Bagian mata pisaunya abu-abu, sama seperti ujung pisau yang di sini, sama ya, abu-abu juga. Terus di sini juga ada si ini laser ya atau beam ya. Di sini juga ada beam rifle-nya nih. Jadi kita bisa nembak dari sini. Jadi dia bisa nembak dari dua tangan ya, tangan kanan dan kiri. Di sini ada gripnya. Terus di sini ada cantolannya juga buat di lengan biar dia kokoh. Di sini ada semacam kameranya gitu, mungkin buat sensor atau buat ngeker scope. Jadi dia sekalian buat nembak gitu. Jos. Ya begini aja bagian shieldnya. Ada motor. Di sini ada cantolannya nih. Ini part PC ya. Jadi kita bisa tempel si pisaunya di sini. Set gitu. Kalau versi kannya shieldnya ini buat nempelin si GN blade ya. Iya, GN blade-nya di sini. Ini shieldnya, arm shield. Ini keren menurut gue, meskipun basicnya dari Ookan, jadi gue udah tahu bentuknya kayak begini, pasti bisa ditempelin pisau. Tapi ini oke, gak monoton. Ini hijau tua, hijau muda. Ini ada sedikit part hijau tuanya, terus basicnya overall abu-abu ya. Ini oke, btw. Oke, lanjut, kita juga dapat si Command Sword ya. Jadi si Command Sword ini juga senjata dari Ookan ya, Gundam Ookan. Ini bentuknya masih basic banget. Dia ada gripnya gitu, warna hitam. Ini hitam abu-abu ya. Hitam ya, ini hitam. Terus mata pisaunya abu-abu sama seperti yang tadi nih di sini. Abu-abu juga. Mungkin itu perpaduan palet warna ini ya, military gitu ya. Jadi warna-warna militer gitu. Ada hijau tua, hijau muda, terus ada hitam, ada abu-abu, sedikit aksen merah sama kuning. Meskipun ini tadi gue kira emas loh, cuman ini ya dia kuning gitu, kayak part kuningan gitu. Kuning inilah kuning tua lah.
Ya gini aja, overall ini mirip banget sama yang versi Gundam Ookan, nggak jauh beda ya tuh. Kalau kalian lihat tuh, di sini ada cantolannya. Overall detail tipis-tipis tapi oke. Ini gripnya, ini mata pedangnya, ya simple. BTW sorry ya, di sini masih banyak noob marknya, gue kurang teliti nih ngebersihinnya. Jadi ya di straight build aja gitu. Dan nggak bisa di apa-apain, nggak ada gimmick apa-apa lagi. Simple gitu aja. Terus kayaknya apa lagi ya? Wah udah, aksesorisnya cuma dapat itu doang. Terus kita lihat si Gundamnya. Ini dia si Gundam Ookan. Komenkan ya. Mixing dari Komen Gundam yang SD sama Ookan dari series HG00 ya. Sampai sekarang gue masih bingung sih nyebutnya itu Gundam Double O atau Gundam OO gitu, atau Gundam OS gitu kan. Biasanya kan kalau Jepang itu kan nyebutin 32 atau 30 itu kan OS ya. Misalnya kayak Kamen Rider OS kan, OOO kan, tapi dibacanya OS. Mungkin seriesnya juga gitu ya, series Gundam OS gitu. BTW ini dia ngamenkan bagian depan, bagian kanan, bagian belakang, bagian kiri, bagian depan lagi. Overall warnanya abri banget ya, atau military mode gitu. Dan overall sebenarnya ini sih kalau dilihat ya, ini basicnya warnanya abu-abu tua, armornya hijau muda sama hijau tua, sedikit aksen merah nih di kepala, dagu sama di dengkul. Terus ada warna kuningnya, ini kuning-kuning kusam nih. Tadinya gue kira dia emas ya, padahal bukan, kuning-kuning kusam sedikit nih bagian tanduk, armor dada sama si penutup kakinya ini. Ini backpack kita copot dulu ya. Kita lihat nanti ya. Ini dia. Overall gue suka palet warnanya. Ini good job sih warnanya. Gue emang suka Gundam-Gundam yang military mode gitu, yang type ground gitu. Ini kerasa banget type groundnya gitu. Jadi yang dari teknologi canggih celestial being yang agak-agak futuristic alien gitu, di convert jadi military mode. Gue suka banget. Oke, ini dia bagian kepalanya. Kita lihat matanya mendem jauh banget ya. Ini kalau kalian gak kelihatan, maklum aja karena emang dia agak mendelap matanya ke dalam. Ini stiker. Jenggotnya warna merah. Ini mulutnya atau penutupnya warna abu-abu. Kepalanya armor overall hijau tua ya. Ya, overall hijau tua. Di sini bagian kepalanya. Di sini ada semacam, ini gue lupa deh, ini tuh termaksud machine gun bukannya? Gue lupa nih bagian kepalanya. Kayaknya sih iya deh. Jadi ini ada warna merah, sini ada warna abu-abu atau hitam ya. Ini kayaknya warna abu-abu deh. Jadi dia kayak ada semacam mounted gitu buat nembakin machine gun. Tapi gue lupa itu partnya. Apakah ini cuma kamera atau beneran machine gun? Tanduknya warna kuning tua, kuning kusam. Dia masih ngikutin Gundam kan ya. Kepalanya gitu aja, bisa kita nengok kiri kanan, manggut-manggut. Pergerakannya oke, gue suka. Nggak terbatas terlalu ini ya. Biasanya kan kalau series OC itu kan lehernya agak tinggi ya. Gundam Exia, Gundam apa lagi tuh yang lehernya tinggi-tinggi, Gundam Virtu, itu tuh yang bikin susah nengok. Tapi ini overall nengoknya lumayan jauh, tapi masih nggak bisa maksimal sih. Tapi nggak apa-apa, gue suka. Bagian armor torsonya dia hijau tua, sini ada ciri khasnya Gundam kan, ada tanduk di depan mukanya gitu. Ini yang sering nabrak. Kalau kalian nggak hati-hati ini pasti patah nih. Sini hijau tua, sini abu-abu, di sini bagian ini kalau nggak salah bagian ini ya, penampang energinya atau apa gitu. Pokoknya tempat pilotnya di sini sih. Ingat gua si kannya itu warna kuning kusam. Kita bisa naik turunin dia dikit tuh. Jadi dia ada 3 part, torso, bagian perut sama bagian waist. Jadi dia ada 3 partnya misah gitu. Biasanya kan part torsonya ini kan nyambung ke perut ya, tapi ini dia di sini tuh kalau kalian lihat ada part terpisahnya tuh. Jadi perutnya ini nih misah. Terus bagian tangannya gini, dia shoulder padnya atau armor pundaknya agak lumayan gede. Ini dia nggak bisa dicopot nih atau digerakin, nggak bisa, stand still aja. Kita bisa angkat dia segini, mentok. Di sini kita bisa tekuk dia. Sudah double join ya, mantap.
kita bisa angkat dia lumayan ya, ini kita bisa putar-putar lumayan bebas gerakannya. Ini juga bisa kita putar, pergelangan tangannya bisa kita putar-putar. Oke, ini mah di sini. Jadi dia ada semacam sendi gitu di sini. Jadi di pergelangan dalam sini bisa kita naik turunin dikit, sama tangannya bisa digerak-gerakin juga dikit tuh. Jadi ada sendi tambahan di sininya. Itu udah ciri khas dari Gundam Double OS ya. Kalau nggak salah di Kan juga gitu ya. Iya, di Kan juga gitu. Kan sama apa ya? Sama OO Riser ya kalau nggak salah sih. Di sini ada bagian ini, ada bagian kenoknya ya, apa kenok sih? Bagian slot ya. Jadi dia untuk menumpu atau titik tumpu, shieldnya dipasang dia nggak goyang. Jadi shieldnya dipasang di sini. Nih ada gripnya, kita masukin aja. Di sini kan ada cantolan nih. Si cantolannya ini masuk ke slot. Jadi dia begini. Ini ya tuh. Tuh kalau dari samping tuh. Slep, nah gitu. Slep, nah gitu. Jadi dia tidak goyang atau untuk mengkokohkan gitu ya. Jadi dia bikin nancap lebih kuat gitu. Ini dia arm shieldnya. Soalnya agak susah pengucapannya buat gua. Tuh, yes, gitu. Terus bagian kanannya kurang lebih sama. Kita bisa angkat dia segini, kita bisa angkat, kita bisa putar dia, tekuk dia. Sudah double joint, mantap. Ini bisa kita gerakin juga, set. Nah gitu. Terus tadi si tangannya kita bisa taruh machine gun. Di sini juga ada cantolannya, kita bisa masukin aja dia ke situ. Loh, gitu. Kok copot? Wah, berarti ini nggak kuat nih. Udah longgar kali ya. Nah, begitu. Udah megang shield dan machine gun. Bagian rok depannya, nah ini ngikutin Gundam Double O dan Kan juga. BTW, gue lupa deh di Gundam Kan itu bagian depannya kayak gini nggak ya? Apa lebih kecil? Seingat gue dia lebih kecil. Nah, ini. Jadi bagian rok depannya tuh dia lebih kecil gitu. Lebih ramping. Tapi kalau ini kayak menampang gede gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini di sini ada ini ya. Ada ball joint tuh. Ini part PC. Jadi dia bisa digerak-gerakin gitu. Biar si pergerakan betisnya ini atau pahanya ini bisa lebih tinggi tuh kayak gitu, set gitu. Jadi dia ngikutin paha. Yang bisa kita goyang-goyang. Bagian rok sampingnya kecil aja. Karena emang versi Kannya juga gitu. Bagian rok belakangnya standstill, diam aja, nggak ada apa-apanya. Bagian belakang di sini ada armor belakangnya, konektornya 2 biji. Ini slot ya, slotnya 2 biji. Ada detailnya tuh. Kalau kalian lihat di sini juga ada si armornya juga ada detail nih di bagian belakangnya. Kayak balok-balok itu, gue suka nih, keren nih. Jadi dia nggak monoton polos aja gitu. Ini masih ngikutin moldingnya si Kan. Sini juga ada detail dikit nih. Di sini juga ada detailnya. Overall detailnya mantep, pergerakannya mantep. Terus apalagi tadi, oh ya bagian kaki ya, kita bisa angkat dia segini aja, bentar. Segini tuh lumayan tinggi, kita bisa tekuk. Nah di sini masih belum ya, masih belum double join. Jadi si part ini tengahnya ini masih nempel ke betis bawah. Oh udah ini udah double join ya, cuman dia joinnya di bawah sini. Jadi ini paha, dengkul, betis, di sini ada part terpisah gitu tuh. Jadi kita bisa putar dia di bagian tengah sini. Di sini ada bagian armornya atau knee-padnya buat nahan serangan. Ini lumayan gede. Di sini ada warna merahnya, nggak bisa diapa-apain, diem aja. Tapi bagian belakang ininya bisa kita naikin. Ini juga lebih gede ya, lebih gede daripada versi Kan. Kita bisa naikin dia tuh gitu. Di Kan juga bisa. Di sini ada ciri khasnya, ada part bulat clear warna kuning. Kalau di Kan itu warna hijau ya kalau nggak salah. Iya warna hijau di Kan itu. Kalau kita ngelihat kan warna hijau, tapi di sini warna kuning, menyesuaikan dengan color paletnya yaitu military mode. Ini bagian pelindung kakinya atau armor kakinya bisa kita naikin dikit. Tapi nggak bisa diapa-apain lagi, gitu aja. Terus ini juga sama, tapi ada detailnya nih dikit. Ini detail dikit sama bagian sampingnya sini. Jadi nggak cuma kotak doang.
Kakinya dia lebih jinjit ya. Kalau kan itu kan tipis kakinya, tapi ini lebih jinjit. Bagian bawah sepatunya nggak ada. Iya, jadi nggak ada, jadi dia kayak bulat-bulat gitu. Ini atau enggak apa ya? Ini kalau nggak salah roda deh. Iya, roda. Jadi bagian bawah itu roda. Jadi dia bisa kayak skating gitu, kayak meluncur gitu, pakai sepatu roda. Singkat gue sih gitu ya di seriesnya. Nah, kalian nonton aja di Gundam Info ya, ada pokoknya di episode pertama dia muncul, langsung ngebantai Gundam Barbarik. Di sini ada poolnya nih di bagian samping sini. Ini ada sepatu rodanya. Jadi dia bisa muncul gitu, unik. Nah, ini bisa kita geser ke samping-samping, kiri kanan, bisa kita naikin atas bawah, lumayan tinggi. Jadi kita bisa tekuk dia begitu tuh. Nah, tuh. Si dengkulnya di sini dia, bukan di sini. Biasanya kan sendinya ini nempel di sini ya, tapi ini enggak. Tuh. Ya, itu dia mungkin keunikannya si Gundam Kan ya. Ini basicnya emang Gundam Kan banget. Cuma beberapa ornamen atau weaponnya mungkin dari si Komen Gundam ya, SD Komen Gundam, SDBB Komen Gundam Senshi nomor 59 tuh yang zaman dulu. Oke, terus apa lagi? Oh iya, backpacknya. Ini backpacknya gini aja, simple. Di sini ada konektornya. Ini masih kayaknya sih ini ya, ngikutin dari SD Komen ya. Jadi dia gini aja, simple. Nggak ada ornamen lainnya. Di sini ada semacam apa namanya, kayak tiang gitu. Ciri khas Gundam yang ground type memang ada ininya nih, selalu ada tiang bengkoknya begini gitu. Mungkin buat narik sesuatu atau nyangkutin sesuatu gitu. Di sini ada missile launchernya, ada warna merah nih di tengahnya 4 biji. Jadi ada 4 missile launcher. Di sini ada stikernya, yaitu kamera. Ini diceritakannya kamera ya, tapi di sini stiker gitu. Ini bisa kita gerakin naik turun, kiri kanan. Ininya kiri kanan. Bagian tengah sini juga bisa kiri kanan. Set, biar lebih leluasa. Nah gitu. Di sini ada part kuning juga clear. Mungkin ini buat apa namanya, kamera gitu ya, memantau. Terus tadi ada si pedangnya kita bisa colok di lubang sini kayak gini. Tuh. Oke, sudah dipasang, kita pasang ke komenkannya. Nah, begitu sudah full attachment atau full weapon. Nah, ini dia. Terus gimana kalau dia mau pakai si pedang? Jadi si heavy gun-nya ini nih kita copot dulu. Kita copot, bisa kita taruh ke belakang sini nih. Nih di sini ada cantolan atau lubang. Kita bisa taruh si gripnya di sini. Kita colok aja. Nah, tuh gitu. Jadi dia nempel di belakang. Ini agak longgar nih. Terus kita bisa pakai pedangnya di tangan kanan ya. Ya kan, tangan kanan. Terus nah gitu. Nah gitu, kita bisa pakai pedang ya. Jadi si heavy gun-nya taruh di backpack, pedangnya dipakai. Kalau mau sebaliknya, heavy mesinnya dipakai, pedangnya taruh di backpack nih, di sangkutan backpacknya. Oke, kayaknya gitu aja ya reviewnya. Udah nggak ada lagi sih, dan aksesorisnya cuma itu doang. Dia ini nggak mengutamakan ini ya. Kalau Kan itu kan mengutamakan si pedang ya, pedang sama shield ya. Makanya di shieldnya itu numpuk tuh, pedangnya banyak tuh. Biar bisa di-combine ya, atau dipakai bareng-bareng gitu kan. Karena itu juga termasuk GN Beat ya, yang bisa terbang sendiri-sendiri gitu. Tapi ini enggak ya. Jadi seingat gue si OO Komen ini harus ngecabut si pisaunya. Jadi pisaunya bukan funnel gitu, bukan funnel atau bukan beat. Jadi cuma pisau biasa. Tapi overall nggak apa-apa, ini bagus, gue suka. Palet warnanya military banget ya, gue suka. Warna-warna tentara gitu, nggak terlalu ngejreng tapi mempertegas kalau ini tuh kelas berat gitu atau full weapon. Color paletnya bagus, terus gimmick atau senjatanya oke. Gue suka ada missile launcher, ada sword, ada machine gun, ada si shieldnya ini. Terus di sini juga ada si beam ini, beam. Warna oke, gimmick oke, pergerakan oke, gue suka. Karena dia basicnya OO-kan, jadi pergerakannya lumayan bagus ya. Meskipun ada beberapa part yang nggak bisa digerakin nih, kayak pundaknya ini nih.
Ini dia terlalu gede dan ini nggak bisa digerakin. Mungkin kalau bisa digerakin nih bakalan jadi lebih bagus sih, si pundaknya ini, armor pundaknya ini tuh kayak gitu tuh, jadi dia ngikut gitu. Lihat, nggak bisa digerakin, tapi oke, nggak apa-apa. Pergerakannya atau artikulasinya oke. Detailnya juga oke banget ya, dari mulai senjatanya, terus di sini ada misil-misilnya nih. Ini biasanya stiker nih kalau di Gundam lain nih, tapi di sini ada part terpisahnya, ada spare partnya gitu. Jadi bikin dia nggak bosan, cuma abu-abu doang atau hitam doang. Di shieldnya juga ada beberapa moldingan yang bagus tuh, kayak bentuknya X gitu tuh ya. Kalau kalian lihat tuh ada kayak bentuk X gitu, ada garis-garisnya. Di armor bodinya juga ada garis-garis, di armor pundaknya ada garis-garis, di pedangnya nggak ada detail apa-apa sih. Terus di armornya juga ada garis-garis nih di armor dengkul. Ya detailnya lumayan oke lah, gue suka. Ini kalian harus coba beli ya, karena warna oke, gimmick atau senjata oke, pergerakan oke, detail oke. Jadi gue saranin kalian coba beli ini, pasti nggak bakal nyesel sih. Ini sebenarnya terasa heavy weapon atau military mode tapi simple gitu. Terasa banget militernya tapi nggak terlalu berat atau banyak senjata kayak Gundam Unicorn yang apa namanya full armor gitu ya, enggak. Tapi ini oke banget nih kalau kalian mau beli. Buat yang suka military mode, simple dan senjata atau gimmicknya banyak, cocok nih buat kalian yang suka tipikal Gundam kayak gitu ya. Biasanya tuh gue kalau beli Gundam tuh gitu, kalau nggak suka karena animenya ya gue suka cari yang Gundam yang agak military mode sama full weapon gitu, dan semua aspeknya ada di Gundam Comment Kan ya. Si Comment Kan ini ada. Udah gitu aja ya reviewnya untuk Gundam OO Comment Kan. Namanya panjang banget ya. Comment Kan ya, Comment Kan, OO Comment gitu. Gua agak kepleset lidah gua ngomong OO Kan gitu. Jadi kokokran. Oke, terima kasih karena sudah menonton. Segitu aja reviewnya. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share video gue agar gue tetap semangat untuk bikin video review ke depannya. See you in the next video. Dadah. Ini ganteng nih. Kalian harus beli sih. Ini cakep banget, sumpah. Dari series Gundam Breaker ya. Meskipun cuma pendek-pendek ya episodenya, dan dia muncul di YouTube kalau nggak salah 6 episode ya. Jadi dia basicnya itu di game ya. Jadi ada game ya. Game Gundam Breaker tapi dibikinin anime spesial. Ini jatuhnya sama kayak si Gundam Beginning ya. Beginning itu kan dia nggak ada seriesnya ya, cuman movie doang satu, tapi dia termasuk ke series build gitu. Si Beginning Gundam ya. Itu juga salah satu yang rare itu, atau udah langka stoknya di pasaran, nggak ada. Beginning Gundam tuh gue mau nge-review tapi nggak ada barangnya. Mungkin nanti kalau gue nemu barangnya gue bakalan share reviewnya. Oke, dadah.